Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya membahas tentang P3K uji kompetensi SKB Tenaga Kesehatan Bidan serta pembahasan part 4. Langsung ya kita ke soal dan pembahasan. Soal nomor 31. Nyonya R umur 23 tahun mengaku hamil 8 bulan. Datang ke rumah sakit, ibu dan anak mengeluh pusing, demam, menggigil, dan nyeri otot. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80, suhu 39,6 derajat Celcius, nyeri tekan perut, limpa, dan hati membesar. Apakah pengobatan yang aman pada kasus di atas? Ini yang ditanyakan adalah terapinya ya. Dan teman-teman semua paham bahwa di sini ibu dengan hamil 8 bulan mengeluh pusing, demam, menggigil, serta nyeri otot ya, yang disertai dengan pemeriksaan penunjang dengan adanya kenaikan pada suhu badan yaitu 39,6 serta adanya nyeri tekan perut, limfa, dan hati membesar ya. Jadi ini adalah ciri-ciri ibu hamil dengan malaria ya. A. Cefadroxil, B. Paracetamol, C. Chloroquine, D. Ampicillin, atau E. Amoxicillin. Jawaban yang tepat yaitu yang C ya, chloroquine. Ya, teman-teman sudah paham di sini ibu tersebut mengalami malaria dan salah satu atau satu-satunya obat yang utama diberikan untuk pasien malaria adalah chloroquine. Bisa teman-teman lihat ya dari pembahasan dalam buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan halaman 173. Terapi malaria falciparum dan Vivax yaitu dengan kina atau chloroquine. Terapi tambahan misal clindamycin dan paracetamol sesuai dengan jenis malaria. Jadi di sini kita bisa tekankan bahwa terapi utama untuk pasien dengan malaria adalah kina atau chloroquine dan terapi tambahan paracetamol atau clindamycin. Nomor 32, Nyonya R umur 23 tahun datang ke PKM mengalami A minor sejak 3 bulan yang lalu. Nyeri perut bagian bawah dan terdapat flek darah berwarna coklat. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, tekanan darah 90/50, nadi 110 kali per menit, konjungtiva pucat, pemeriksaan dalam tidak ada pembukaan. Nyeri goyang porsio. Apakah diagnosis pada kasus di atas? A. Abortus imminens, B. Abortus incomplete, C. Kehamilan ektopik, D. Molahidatidosa, atau E. Kehamilan ektopik terganggu. Jawaban yang tepat itu kehamilan ektopik terganggu. Kenapa kehamilan ektopik terganggu? Karena di sini di dalam soal dinyatakan bahwa nyeri goyang porsio, di mana ciri utama dari kehamilan ektopik terganggu adalah nyeri goyang porsio. Paham ya teman-teman? Lanjut soal berikutnya. Nomor 33. Nyonya R umur 23 tahun datang ke rumah sakit rujukan PKM. Mengalami A minor sejak 3 bulan yang lalu. Nyeri perut bagian bawah terdapat flek darah berwarna coklat. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, tekanan darah 90/50, nadi 110, konjungtiva pucat, pemeriksaan dalam tidak ada pembukaan, serta nyeri goyang porsio. Apakah tindakan yang akan dilakukan pada kasus tersebut? A. Histerektomi, B. Tubektomi, C. Laparotomi, D. Myomektomi, atau E. Seksio cesarean. Jawaban yang tepat yaitu laparotomi, di mana penanganan KET pada fasilitas menunjang misalnya rumah sakit dilakukan tindakan pembedahan yaitu laparotomi. Nah, di sini bisa teman-teman baca ya perbedaan antara histerektomi, tubektomi, laparotomi, myomektomi, dan seksio cesarean. Lanjut ke soal berikutnya. Soal 34. Nyonya R usia 26 tahun, hamil 9 bulan diantar suaminya datang ke puskesmas. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 110/70, ada bercak darah dari jalan lahir, berwarna merah segar dan tanpa nyeri. TFU 3 jari di bawah pusat, kepala belum masuk panggul. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? A. Placenta previa, B. Solusio placenta, C. Placenta accreta,
D. Placenta increta atau E. Placenta incarcerata? Jawaban yang tepat yaitu yang A. Placenta previa. Kenapa placenta previa? Karena pada soal disebutkan darah merah segar tidak disertai nyeri dan kepala belum masuk PAP. Nah, perlu teman-teman lihat pada pembahasan perdarahan selama kehamilan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kurang dari usia kehamilan 20-22 minggu. Dan yang kedua adalah usia kehamilan lebih dari 20 minggu sampai 22 minggu. Di mana yang kurang dari 20 sampai 22 minggu adalah KET atau kehamilan ektopik terganggu, yaitu nidasi hasil konsepsi tidak pada uterus. Lalu yang kedua adalah abortus, di mana abortus adalah keluarnya hasil konsumsi sebelum variabel. Lalu yang ketiga, molahidatidosa, yaitu pertumbuhan abnormal dari trophoblas atau bagian dari plasenta dan tidak terbentuknya janin. Lalu yang keempat yaitu black teeth ovum, di mana kondisi kantong kehamilan tanpa adanya perkembangan janin. Lalu yang kedua itu adalah kehamilan lebih dari usia 20-20 minggu, yang bisa pendarahan disebabkan oleh placenta previa, di mana ciri dari placenta previa itu sendiri tidak adanya nyeri, darah merah segar, dan kepala belum masuk PAP. Lalu yang kedua adalah solosio placenta, di mana darah berupa kehitaman dan adanya nyeri. Next, soal berikutnya. Nomor 35. Nyonya R hamil umur kehamilan 19 minggu, datang ke puskesmas mengeluh mengeluarkan darah dari jalan lahir. Perut terasa agak mules. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di bawah pusat. Pemeriksaan inspekulo ostium uteri masih tertutup dan tidak teraba jaringan. Diagnosa kebidanan apakah berdasarkan kasus tersebut? Di sini kita fokus pada data bahwa umur kehamilan 19 minggu atau kurang dari 20 minggu ya, datang ke puskesmas dengan keluhan perut terasa mules. Lalu dilakukan pemeriksaan ostium uteri masih tertutup dan tidak teraba jaringan. Diagnosa apakah pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Abortus incipiens, C. Abortus incomplete, D. Blended ovum, atau E. Kehamilan ektopik. Jawaban yang tepat yaitu abortus iminen. Kenapa abortus iminen? Karena di sini ostium uteri masih tertutup dan tidak teraba jaringan. Nah, di sini bisa teman-teman semua lihat adapun perbedaan pada abortus iminen, abortus incipient, abortus complete, abortus incomplete, dan misabortion adalah pada abortus imminens, yaitu jaringan masih utuh dan tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan. Lalu keluar darah namun tidak banyak ya, sedikit ya. Lalu porsio masih tertutup. Abortus imminens adalah abortus yang mengancam. Lalu yang kedua adalah abortus incipient, di mana abortus incipient itu pengeluaran darah lebih banyak atau sedang, ya, sedangkan porsio sudah terbuka. Namun jika dilakukan pemeriksaan dalam tidak teraba jaringan. Ini dikatakan adalah abortus yang sedang berlangsung. Kemudian abortus incomplete, di mana besarnya uterus tidak sesuai dengan usia kehamilan. Porsio membuka dan apabila diraba atau dilakukan periksa dalam adanya jaringan. Yang keempat adalah abortus complete, di mana pada abortus complete ini jaringan sudah keluar. Dan yang terakhir adalah misabortion, di mana pada abortus ini ibu tidak merasa bahwa dirinya sedang keguguran atau abortus. Janin di dalam tidak
berkembang atau menggeret ya. Lalu janin bisa sudah keluar ataupun kadang belum ya. Inilah misabortion. Paham ya teman-teman untuk membedakan antara abortus imminens, abortus incipient, abortus incomplete, abortus complete, dan misabortion ya. Dimana abortus incipient ini adalah abortus yang sedang mengancam. Perdarahan lebih sedikit, jaringan masih utuh. Lalu abortus incipient ini adalah mulut rahim sudah terbuka, pengeluaran darah sedang atau banyak. Lalu apabila diraba tidak teraba jaringan. Lalu yang ketiga abortus incomplete, di mana sudah ada pembukaan porsio, perdarahan lebih banyak. Lalu apabila dilakukan pemeriksaan dalam teraba jaringan. Kemudian abortus complete itu abortus yang sudah keluar ya, pembukaan sudah lengkap. Bisa terbuka, bisa tertutup setelah janin keluar. Lalu misabortion yaitu keadaan di mana janin sudah meninggal. Nomor 36. Nyonya R hamil 19 minggu datang ke puskesmas, mengeluh mengeluarkan darah dari jalan lahir. Perut terasa agak mules. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di bawah pusat. Pemeriksaan inspekulo ostium uteri masih tertutup dan tidak teraba jaringan. Tindakan apakah berdasarkan kasus tersebut? Dari soal perlu diingat bahwa di sini dilakukan pemeriksaan dalam dengan inspekulo ostium uteri masih tertutup dan tidak teraba jaringan. Kemudian usia kehamilan masih 19 minggu. Berdasarkan kasus ini, tindakan apakah yang tepat? Ini adalah kasus pada abortus imminens ya, pada soal sebelumnya. A. Kuretase. B. Digitalisasi. C. Tirah baring dan tidak melakukan hubungan seksual. D. VT atau E. Aspirasi vakum manual. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Tirah baring dan tidak melakukan hubungan seksual. Berikut ini adalah penanganan lengkap pada abortus imminens, di mana pertahankan kehamilan. Kedua, tidak perlu pengobatan khusus. Yang ketiga, jangan melakukan aktivitas fisik berlebihan atau hubungan seksual. Yang keempat, jika perdarahan berhenti, pantau kondisi ibu selanjutnya pada pemeriksaan antenatal termasuk pemantauan kadar HB dan USG. Kemudian, yang terakhir, jika perdarahan tidak berhenti, nilai kondisi janin dengan USG dan nilai kemungkinan adanya penyebab yang lain. Jadi, jawaban yang tepat yaitu jangan melakukan aktivitas fisik berlebih dan hubungan seksual. Next, soal berikutnya. Nomor 37. Nyonya R usia 26 tahun, hamil 9 bulan diantar suaminya datang ke puskesmas. Keluhan nyeri perut dan keluar darah dari jalan lahir sangat sedikit. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 100/60, ada bercak darah dari jalan lahir, berwarna merah kehitaman dan uterus tegang. DJJ 170 kali per menit. Apakah yang bukan faktor predisposisi pada kasus tersebut? Di sini, keadaan ibu keluar darah pada perut disertai nyeri. Kemudian pada kehamilan 9 bulan. Lalu adanya bercak darah dari jalan lahir yang berwarna merah kehitaman. Dan DJJ sudah mengalami fetal distress ya. Di sini hamilnya 9 bulan. Nah, ini adalah pertanyaan pada soal sebelumnya ya, karena ini merupakan solusio plasenta. Dan predisposisi apakah penyebab dari kasus di atas? A. Hipertensi. B. Versi luar. C. Trauma abdomen. D. Hidramnion atau E. Sungsang. Kira-kira yang mana teman? Jawabannya yaitu sungsang ya. Nah, di sini adalah yang bukan faktor predisposisi penyebab solusio plasenta. Nah, ini adalah faktor predisposisi dari solusio plasenta, di mana yang pertama itu adalah hipertensi.
Kenapa hipertensi bisa menyebabkan solusio plasenta? Karena aliran darah yang tidak normal ke janin dan plasenta, sehingga terjadi gangguan perlekatan plasenta pada dinding rahim. Ya, paham ya teman-teman untuk penjelasan tentang hipertensi. Yang kedua itu versi luar dan trauma abdomen. Lalu yang ketiga adalah polihidramnion dan gemeli. Nah, faktor terakhir dari predisposisi penyebabnya terjadinya solusio plasenta adalah defisiensi besi. Paham ya teman-teman untuk penjelasan saya pada soal ini tentang faktor predisposisi dari solusio plasenta. Ya, jadi tadi jawaban yang bukan termasuk faktor predisposisi dari solusio plasenta adalah sungsang. Next, soal berikutnya. Nomor 38, Nyonya R, usia 26 tahun, hamil 9 bulan dirujuk ke rumah sakit. Keluhan nyeri ulu hati dan pandangan kabur. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 180/100, DCC 140 kali per menit. Terapi yang diberikan adalah magnesium sulfat 4 gram secara IV, pelan dan terpasang drip MgSO4 6 gram dalam 500 ml RL dengan kecepatan 28 TPM. Selang 4 jam, ibu mengatakan sesak dan sulit bernapas. Hasil pemeriksaan, nadi 100 kali per menit, respirasi 14 kali per menit, dan SpO2 92%. Apakah tindakan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Sebelum menjawab, kita lihat dulu atau kita analisis dulu soal. Ya, yang pertama, kita lihat keadaan ibu umur 26 tahun, hamil 9 bulan. Dan kemudian tekanan darah 180/100. Lalu ibu sudah diberikan magnesium sulfat 4 gram secara IV dan terpasang drip MgSO4 6 gram dalam 500 ml RL dengan kecepatan 28 TPM. Setelah selang 4 jam, ibu mengatakan sesak dan sulit bernapas. Kemudian sudah diberikan SpO2 92%. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk mengatasi hal tersebut, tindakan apa yang dilakukan? Pasien sudah mengalami hipoksia ya, sehingga opsinya adalah A. Injeksi CA glukonas 1 gram secara IV, B. Injeksi CA glukonas 2 gram secara IV, C. Oksigenisasi dengan nasal kanula, D. Oksigenasi dengan sungkup, atau E. Oksigenisasi dengan sungkup reservoir O2. Nah, masih ingat teman-teman, dalam penanganan MgSO4 memang harus terdapat atau memiliki antidatum lah ya, yang yaitu diberikannya injeksi CA glukonas dengan cara IV. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah keadaan ibu sudah hipoksia. Sedangkan penanganan awal pada ibu dengan preeklamsi berat atau eklamsi yang perlu diperhatikan adalah tentang asupan oksigen ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang D, oksigenisasi dengan sungkup ya. Ingat ya teman-teman bahwa yang perlu diperhatikan itu ABC-nya. Air breathing sirkulasi. Bisa teman-teman lihat sesuai dengan kebutuhan dengan nilai oksimetri 95-100%, bisa dalam batas normal dengan pilihan alatnya O2 4 rpm kanul NASA ya. Kemudian 90-95% hipoksia ringan dan sampai sedang, sungkup muka sederhana. Lalu yang ketiga 85-90% hipoksia sedang sampai berat, yaitu pemilihan alatnya menggunakan sungkup muka dengan reservoir O2. Lalu yang terakhir kurang dari 85%, di mana keadaan klinis hipoksia berat mengancam jiwa, dilakukan ventilasi, dibantu, kemudian dibawa ke rumah sakit ya. Paham ya teman-teman untuk pemilihan alat sesuai dengan kebutuhan pasien. Next, soal selanjutnya.
Nomor 39, Nyonya R usia 26 tahun, hamil 9 bulan diantar suaminya datang ke puskesmas. Pasien tiba-tiba mengalami tidak sadar sehingga bidan melakukan resusitasi jantung paru pada kehamilan. Berikut ini adalah pernyataan yang benar dalam RJP ibu hamil, yaitu A. Pada kasus ibu dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu, apabila dilakukan RJP, maka ibu dimiringkan ke sisi kanan dengan sudut 15 sampai 30 derajat. B. Pada kasus ibu dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu, apabila dilakukan RJP, maka ibu dimiringkan ke sisi kiri dengan sudut 15 sampai 30 derajat. C. Pada kasus ibu dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu, apabila dilakukan RJP, maka ibu dimiringkan ke sisi kiri dengan sudut 5-10 derajat. D. Pada kasus ibu hamil, apabila dilakukan RJP, maka ibu ditempatkan pada tempat yang datar dan posisi miring. E. Apabila tidak memungkinkan untuk memiringkan ibu, kita bisa mendorong uterus ke sisi kanan. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Pada kasus ibu dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu, apabila dilakukan RJP, maka ibu dimiringkan ke sisi kiri dengan sudut 15-30 derajat. Paham ya teman-teman untuk soal nomor 39. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 40, seorang bidan melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil, umur 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 10 minggu dengan keluhan mual muntah di pagi hari sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, dan TFU belum teraba. HCG urin tes positif. Anjuran apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Sebelum menjawab, kita analisa dulu ya. Keluhan ibu mual muntah di pagi hari, tekanan darah 110/80. Opsinya adalah A. Makan sering dengan porsi kecil, B. Menghindari makanan yang terasa pedas, C. Menganjurkan makanan tinggi karbohidrat, D. Mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin C, atau E. Meningkatkan frekuensi makan makanan berlemak. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.